Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isnamila, guru produktif kejuruan TKJ yang mengampu mata pelajaran teknologi layanan jaringan kelas 11 TKJ. Pada pertemuan ini kita akan membahas bab pertama, yaitu komunikasi data. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, di sini ada kompetensi dasar yang perlu diketahui. Yang pertama, 3.1, memahami ragam aplikasi komunikasi data. 4.1, menyajikan karakteristik ragam aplikasi komunikasi data. Tujuan dari pembelajaran komunikasi data ini adalah: pertama, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi ragam aplikasi komunikasi data. Siswa mampu menyebutkan ragam aplikasi komunikasi data. Siswa mampu mengidentifikasi berbagai standar komunikasi data, seperti menyebutkan berbagai standar komunikasi data. Baik, kita masuk ke materi pertama, konsep komunikasi. Kata kunci dalam materi ini adalah komunikasi. Sehari-hari Anda selalu melakukan komunikasi, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, gagasan, dari satu pihak ke pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut dengan komunikasi nonverbal. Komponen utama dalam komunikasi. Jadi di sini ada 5 komponen yang harus ada di dalam komunikasi. 1. Komunikator atau pengirim pesan. Pengirim pesan adalah orang yang menyampaikan pesan atau maksud dan tujuan tertentu kepada komunikan atau penerima pesan. Yang kedua, komunikan atau penerima pesan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Yang ketiga, informasi atau pesan adalah isi dari sesuatu yang ingin disampaikan, bisa berupa maksud atau tujuan. Yang keempat, media atau saluran berkomunikasi adalah alat penghubung atau sarana dalam penyampaian pesan dalam komunikasi. Contohnya, media dalam berdiskusi secara langsung atau tidak langsung, seperti chatting, telekonferensi, video conference, dan sebagainya. Yang kelima, feedback adalah umpan balik atau respon dari komunikan. Yang kedua, jenis-jenis komunikasi. Ada 3 jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi secara verbal. Komunikasi ini disampaikan secara lisan, seperti presentasi, pemaparan hasil kerja, diskusi, dialog, dan telekonferensi. Yang kedua, B. Komunikan nonverbal. Komunikasi yang menggunakan aspek gerakan tubuh atau body language, gerakan tubuh atau gestur, mimik wajah dan facial expression, serta bentuk dan model tubuh atau postur, seperti dahi yang berkenyit, otot wajah kelihatan tegang, bola mata yang sedikit melotot, dan ekspresi wajah agak memerah, yang menunjukkan bahwa si komunikan atau komunikator sedang emosional. Yang C. Komunikasi secara tertulis.
Komunikasi memanfaatkan pesan dalam bentuk tulisan, gambar, serta kode berupa tanda, simbol, dan tipografi untuk memberikan informasi kepada komunikan dalam memahami konten pesan yang disampaikan. Contoh, chatting, email, surat menyurat, telegram, fax, koran, memo, laporan, dan sebagainya. Yang ketiga, lingkup area komunikasi. Ada 2 lingkup area komunikasi. Yang pertama, komunikasi di lingkup internal. Komunikasi di lingkup internal ini adalah penyampaian ide atau gagasan yang dilakukan secara tertutup dalam ruang lingkup terbatas. Misalnya, kehidupan rumah tangga, proses bisnis internal perusahaan, dan lain sebagainya. Yang B, komunikasi secara eksternal. Komunikasi secara eksternal adalah komunikasi yang melibatkan pihak luar dalam menyampaikan gagasan atau pesan. Misalnya, siaran pers, penyampaian berita penting, siaran televisi, radio, pameran, promosi, publikasi, dan lain sebagainya. 4. Metode komunikasi. Ada 2 metode dalam komunikasi. Yang pertama, komunikasi secara tidak langsung. Komunikasi secara tidak langsung ini adalah metode penyampaian pesan yang dilakukan tanpa harus bertatap muka atau face to face. Metodenya dapat melalui telepon, SMS, chatting, telekonferensi, email, dan surat menyurat. Yang kedua, komunikasi secara langsung. Komunikasi secara langsung adalah metode penyampaian pesan yang jamak dilakukan oleh orang pada umumnya. Pada metode ini, komunikator dan komunikan selalu bertatap muka ketika melakukan aktivitas komunikasi tanpa adanya bantuan media dan peralatan lainnya. Yang kelima, golongan komunikasi. Ada 3 golongan komunikasi. Yang pertama, komunikasi formal. Komunikasi formal biasanya ini dilakukan berdasarkan protokol atau aturan adat kebiasaan secara resmi. Contoh, aturan melakukan diskusi, rapat tahunan dalam koperasi, pembentukan panitia yang bersifat formal. Yang kedua, komunikasi informal. Jenis komunikasi ini terjadi di luar kebiasaan atau standar komunikasi formal. Contoh, diskusi santai di luar forum resmi dalam organisasi. Yang ketiga, komunikasi non-formal. Komunikasi ini merupakan perpaduan antara tipe komunikasi formal dan non-formal. Yang keenam, tipe-tipe komunikasi. Ada 5 tipe komunikasi. Pertama, komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah adalah komunikasi yang dilakukan hanya oleh komunikator saja, sehingga peran komunikan bersifat pasif atau hanya menjadi audien. Yang kedua, komunikasi dua arah adalah komunikasi interaktif yang melibatkan kedua belah pihak dalam memberikan feedback. Yang ketiga, komunikasi ke atas atau vertikal adalah model komunikasi yang dapat terjadi pada sistem internal. Misalnya, ketika bawahan memberikan informasi atau laporan kepada atasan dalam organisasi ataupun perusahaan. Yang keempat, komunikasi ke bawah atau top down adalah komunikasi yang diberikan atasan pada bawahannya sebagai feedback atau respon atas laporan yang diberikan bawahan. Yang kelima, komunikasi ke samping atau horizontal adalah komunikasi antar individu yang memiliki kebutuhan atau persepsi yang sama tentang masalah yang sedang dikomunikasikan. Ya, itu ada 6
tipe komunikasi. Baik, untuk pertemuan pertama, materi tentang komunikasi data sampai di sini. Nanti kita lanjutkan dengan pertemuan berikutnya. Terima kasih.